Hari ketiga di Bandung. Udara pagi masih sama. Sejuk, tenang, dan entah kenapa selalu bikin betah. Gak banyak rencana sih hari ini. Cuma pengen jalan santai, nikmati suasana, dan mungkin mau mengeksplor ke beberapa tempat yang belum sempat dikunjungi kemarin. Jadi jangan di skip ya videonya. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang mau liburan juga ke Bandung. Oke, jadi hari ini hari ketiga kita di Bandung. Kita mau ke kebun stroberi. Buat gimana nanti aktivitas kita, ikutin terus di video vlog kali ini. See you. Dan ya, kurang rasanya kalau hujan gak turut hadir dalam kegiatan hari ini. Tapi semangat gak pernah padam. Hehehe. Nah, udah ganti style nih itu. Udah ganti celana pendek, pakai topi karena di luar masih hujan deras banget. Dan kita nggak bawa payung, di mobil tuh nggak ada payung sama sekali ternyata. Jadi ya udah akhirnya kita nunggu sampai hujannya reda, baru deh. Ini kita juga tadi dapat parkir untungnya ya, sisa buat satu mobil. Karena memang hari ini tuh weekend, jadi emang pengunjungnya tuh banyak banget. Tuh, lihat deh. Mereka itu tuh waiting list buat parkir aja, karena memang sebenarnya lahan parkirnya ini kurang luas ya, jadi sangat disayangkan. Padahal minat pengunjungnya ini udah benar-benar meningkat drastis, udah signifikan banget. Cuman untuk lahan parkirnya sangat disayangkan sekali. Sebenarnya ada dua lahan, yang satu lahan itu ada di belakang, cuman terlalu jauh buat kesininya gitu. Cuman ya udahlah ya. Tapi ya ini kita sekarang terjebak dalam derasnya hujan. Tuh, lihat nih, sebelah sana tuh udah rame banget. A few moments later. Oke, jadi tadi udah nanya tiket. Dan tadi udah beli tiket. Cuma tadi nggak sempat nge-shoot karena ramai banget antriannya. Dan kalian bisa lihat agak-agak di bawah ini. Tuh, di situ juga ada paket-paket pilihannya sih, ada horse baby, titik, fun farming, harvest nursery, sama kids yard. Jadi gimana, lihat keseruannya nanti ya. Untuk harga tiketnya sendiri mulai dari 35 ribuan. Dan ada pilihan paket yang sudah termasuk makan. Berhubung aku lapar, jadi aku ambil paket itu juga deh. Restonya sendiri tuh enak banget, konsepnya lesehan gini. Dan jadi makin berasa vibe sesundanya. Dan karena aku datangnya weekend, jadi ini tuh rame banget. Untuk pilihan menunya itu ada beberapa menu pilihan. Dan aku ambil menu nasi kanila goreng. Dan nasi sambal bakar yang ayamnya dibakar. Dan untuk rasa ya menurutku enak ya. Atau emang aku nih yang lagi lapar karena nunggu hujan dari tadi. Dan setelah makan, kita lanjut nih buat menelusuri Bukit Stroberi. Perjalanannya cukup dekat kok dari tempat makan dan bukitnya sendiri. Meskipun jalanannya becek karena bekas hujan, tapi aku benar-benar penasaran nih sama tempat ini. Jadi gak sabar banget nih buat petik stroberi dan bawa pulang buat oleh-oleh orang rumah. Pasti mereka senang banget nih. Dan ya, aku gak berhasil deh buat petik dan menemukan stroberinya. Sedih sih, karena di awal di loket cuma dikasih tahu kalau stoknya cuma sedikit. Dan bukan sedikit lagi, tapi ini benar-benar gak ada sama sekali kenyataannya. Jadi gagal deh buat bawain oleh-oleh orang rumah. Nah, jadi berharapnya kita bisa nemuin stroberi, tapi ternyata kita udah visit ke kebun, stroberinya tuh nggak ada. Entah karena emang udah habis dipetik atau memang, tapi banyakan tuh masih pada kecil-kecil gitu, masih pada belum matang lah, masih pada putih warnanya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kita masih ada destinasi yang lain. Oke, lanjut terus ikutin video ini. Kita lanjut nih ke kebun bunga. Untuk ke kebun bunganya itu kita perlu naik sedikit lagi. Dan setelah sampai ternyata bunganya sisa beberapa biji aja yang tumbuh.
Mungkin karena bukan musim semi kali ya, atau ada faktor alam lain yang bikin bunganya itu belum bermekaran kali ya. Oke, kita next destination karena tadi udah dari si siapa Bukit Strawberry, cuman saya tidak merasa cukup puas karena di sana juga nggak ada stroberinya. Terus kalau yang di FYP Tok Tok itu biasanya kan kayak mungkin musim semi kali ya, mereka tuh lagi musim-musim panen. Cuman tadi tuh sangat disayangkan, jadi kita tidak bisa membawa hasil yang bahagia. Cia. Dan ini next destination kita mau ke daerah Orchid Forest Cikole, Bandung. Pokoknya nanti kita lihat lagi, mau kita shoot di sana. Lihat tempatnya karena ini pertama kalinya kita ada kunjungan ke sana. See you. Dan akhirnya aku sampai di Orchid Forest. Tapi kita bukan cuma main ke hutan aja ya. Kita masih menelusuri ke tengah hutan buat ke suatu tempat yang banyak wisatawan kunjungi dan jadi salah satu tempat hits di sini. Gak begitu jauh, tempatnya sederhana, tapi katanya suasananya nyaman banget buat ngopi sambil lihat pemandangan hutan. Aku suka nih selama perjalanan ini benar-benar disuguhkan pemandangan kanan kiri hutan. Ya karena cafe ini emang benar-benar di tengah-tengah hutan. Dan sampailah ke salah satu spot yang katanya cukup tenang. Cocok buat mulai hari ini dengan santai. Kilogram Cafe. Karena aku weekend, jadi harus waiting list dulu nih buat masuk ke dalamnya. Dan hari ini tuh rame banget. Sebuah tempat yang katanya bukan cuma buat kopi, tapi juga buat berhenti sejenak dari semua hal yang terasa cepat di luar sana. Cafe ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Dan hari ini aku datang tepat. Di saat matahari mulai naik pelan dari balik pepohonan. Dari pintu masuk udah kelihatan ya suasananya. Semua serba alami. Dari bangunan dan cahaya matahari yang jatuh lembut di antara ranting. Setiap langkah ke dalam seolah membawa kamu ke ruang yang lebih pelan. Dan waktu seperti berjalan lebih lambat di sini. Tempatnya nggak besar, tapi suasananya langsung dapat banget. Kebenaran, emang bener-bener di hutan. Kilogram Cafe punya desain yang sederhana. Nggak ada banyak ornamen, tapi setiap detailnya terasa pas. Semuanya seperti dirancang buat membiarkan kamu bernafas lebih dalam. Sebelumnya udah tahu untuk informasi minimum order per orangnya? Boleh dijelasin? Boleh Kak. Untuk minimum per orangnya itu di 125.000. Nanti itu paymentnya di awal, itu bisa ditukar, itu jadi saldo Kak. Untuk saldonya nanti ditukar makanan sama minuman di area bangunan. Oh berarti ditukar senilai 125.000 itu? Itu per orangnya. Untuk paymentnya di awal, kakaknya pakai QRIS apa debit? Pakai debit boleh. Populasinya di 250.000 ya Kak ya? Izin aku coba ya. Untuk 125 dikali 2 akumulasinya Rp250.000. Oke. Udah dapat tiket ya, udah payment. Jadi di sini tuh untuk satu orang itu harganya 125.000, tapi nanti bisa ditukar makanan dan minuman senilai harga 125.000 itu. Tapi kita harus ke sana dan bisa dilihat nih, tiba-tiba hujan banget. Kita nunggu dulu lah ya sampai agak sedikit terang. Oke, tadi udah masuk. Jadi kita udah selesai nih, nunggu si hujannya udah mulai agak reda. Tapi ini yang aku suka karena memang situasinya itu kan udah di hutan nih. Kanan kirinya udah pasti pohon, terus ditambah sama hujan, jelas itu syahdu banget. Terus di sini tuh tempatnya juga lumayan luas karena ada tenda-tendaan, terus ada arena buat smoking dan non smoking juga. Jadi kita tuh harus cari tempat karena memang ini kan waiting list ya. Ini kita kesini tuh weekend yang memang ramai banget, jadi kita cari tempat dulu, baru kita lihat situasi sekitar.
Kalau kamu suka suasana adem dan natural, tempat ini tuh kayak versi hutan kecil yang bisa kamu nikmati tanpa jauh-jauh dari kota. Dan mungkin itu yang bikin orang betah berlama-lama di sini. Bukan cuma karena kopinya, tapi karena rasa damainya. Kadang yang kita cari dari perjalanan bukan tempat baru, tapi rasa tenang yang sempat hilang di tengah sibuknya hari-hari. Setiap sudut di sini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa tenang itu bukan berarti diam, tapi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kamu jalani. Dan buat kalian para pengunjung, di sini juga ada fasilitas umum yang bisa dipakai, seperti wastafel, toilet, dan untuk yang beragama Muslim, tersedia juga musola untuk ibadah. Menjelang sore, cahaya berubah jadi lebih hangat. Semuanya terlihat lebih lembut. Seolah Bandung punya cara sendiri buat berpamitan perlahan. Kalau kamu mau datang ke sini, waktu terbaiknya menurut aku antara jam 9 pagi, saat udara masih segar, atau di jam 4 sore, pas cahaya mulai turun, jatuh indah kayak gini. Nah, jadi beginilah kira-kira situasinya di Kilogram. Dan aku baru banget tukerin mochaccino. Sebenarnya masih banyak banget saldonya, cuman ya udahlah kita nyicil dulu sambil cari tempat. Sebenarnya tuh pengen banget tempat yang di dalam tenda-tenda gitu. Cuman karena memang hari ini tuh lagi full banget karena weekend dan waiting list juga, jadi ya udahlah kita sementara di sini dulu. Nggak tahu ini bakal sementara atau tetap bakal di sini. Ya, enjoy aja. Tapi suka sih sama situasinya. Hutan-hutan, terus habis hujan. Jadi kayak apa ya? Enak banget gitu buat dinikmati situasi suasananya juga. Kafenya memang tutup jam 6 sore, tapi sebelum waktu itu datang, kamu bakal ngerasa setiap detiknya terlalu sayang buat dilewatin cepat-cepat. Semakin sore, semakin ramai. Orang-orang datang, mencari hangat, mencari tenang, atau mungkin hanya ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hari. Dan seperti biasa, sore tak lengkap tanpa hujan. Rintiknya jatuh pelan menimpa atap kafe, mengisi udara dengan bau tanah yang menenangkan. Pengunjung yang tadinya sibuk berbicara, kini terdiam. Semua mata tertuju keluar, menatap kabut yang mulai turun di antara pepohonan. Di tengah suara hujan, semua terasa akrab. Tak ada jarak antara orang asing. Mungkin karena di tempat seperti ini, kita semua punya tujuan yang sama, menemukan tenang meski hanya sebentar. Langit perlahan berubah warna. Cahaya jingga menyelinap di balik sisa kabut. Dan dari dalam kafe, semuanya terlihat begitu indah. Mungkin inilah bentuk keindahan yang tak perlu dicari jauh-jauh. Sebuah kafe di tengah hutan, sore yang perlahan berubah jadi malam, dan hujan yang membuat semuanya terasa lebih hidup. Entah kenapa, hujan selalu punya cara untuk bikin lapar. Mungkin karena udara yang dingin, akhirnya aku memutuskan buat pesan sesuatu yang hangat. 1 piring nasi butter chicken soup dan chicken karage with potato. Sederhana, ya tapi rasanya pas banget untuk sore yang basah kayak gini. Dan kalau kalian ke Bandung, wajib hukumnya buat kesini. Dan hari berganti malam. Waktunya semua aktivitas pun berhenti sejenak untuk menyambut hari yang lebih bergairah untuk dijalankan.